Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mustaqim. Saya adalah peserta Latsar Gelombang Angkatan 14 yang bertugas di jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Riau. Dalam video ini, saya akan menyampaikan ringkasan materi mengenai sikap dan perilaku bela negara. Pembelajaran bela negara, 3 komponen penting. Pertama, wawasan kebangsaan memberikan pemahaman tentang sejarah, budaya, dan nilai yang membentuk identitas bangsa, memperkuat rasa cinta tanah air. Kedua, sikap bela negara menanamkan komitmen individu menjaga keamanan dan kedaulatan, serta sikap rela berkorban. Ketiga, analisis isu kontemporer melatih peserta memahami tantangan terkini dan berpikir kritis, berkontribusi aktif pada isu perkembangan bangsa. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, berdasarkan jati diri dan kesadaran sistem nasional. Berakar pada nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, wawasan ini bertujuan memecahkan berbagai persoalan bangsa demi tercapainya masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Dengan wawasan ini, diharapkan setiap individu dapat berkontribusi dalam memperkuat persatuan dan kesatuan, mencakup identitas nasional, memahami dan menghargai jati diri bangsa. Kesadaran bernegara, menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara. Persatuan dan kesatuan, mengutamakan persatuan dalam keragaman. Kepentingan bersama, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan wawasan kebangsaan yang kuat, diharapkan setiap individu dapat berkontribusi dalam menjaga dan memajukan bangsa serta negara. Bela negara yaitu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara. Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Rencana aksi bela negara diatur dalam beberapa regulasi. Pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang mengatur dasar hukum dan kebijakan bela negara, termasuk peran masyarakat. Kedua, Impres No. 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Bela Negara. Ketiga, berbagai peraturan pemerintah yang mengimplementasikan program pelatihan dan pendidikan bela negara. Regulasi ini berlaku bagi ASN. Cinta tanah air yaitu perasaan kebanggaan dan loyalitas seseorang terhadap negara. Cinta tanah air dapat ditunjukkan dengan menjaga dan melindungi tanah air, melestarikan adat dan budaya, mencintai alam, serta rela berkorban demi bangsa. Selain itu, menghargai jasa pahlawan kemerdekaan, menghormati upacara bendera, bangga menggunakan produk lokal, dan menjaga nama baik Indonesia juga merupakan wujud cinta tanah air. Jangan menyebarkan ujaran kebencian. Sadar berbangsa dan bernegara adalah sikap yang terikat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Sikap ini muncul dari kemauan dan keikhlasan berkontribusi demi kebaikan bangsa. Kesadaran ini penting diterapkan di berbagai lingkungan, seperti kampus, masyarakat, dan tempat kerja. Manfaatnya membantu memahami identitas nasional, sikap yang tepat dalam berbangsa dan bernegara, serta menjaga kesatuan dan kerukunan generasi bangsa untuk masa depan yang lebih baik. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara ditunjukkan dengan cara. Pertama, memahami nilai-nilai Pancasila secara mendalam. Kedua, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Keempat, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila di berbagai aspek kehidupan. Terakhir, meyakini Pancasila sebagai dasar negara. Sikap ini penting untuk menjaga persatuan. Rela berkorban untuk bangsa dan negara adalah pengamalan Pancasila, khususnya sila ketiga. Sila ini mengandung 7 butir pengamalan, diantaranya kesediaan untuk berkorban demi kepentingan bangsa. Sikap ini mencerminkan patriotisme dan sifat kepahlawanan yang menunjukkan komitmen individu terhadap kemajuan dan keselamatan negara. Dengan demikian, pengorbanan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat persatuan dan integritas bangsa. Kemampuan awal bela negara merupakan kombinasi antara fisik dan psikis. Secara psikis, kemampuan ini mencakup disiplin, ketahanan, percaya diri, tahan uji, pantang menyerah, dan ketaatan pada peraturan. Sementara itu, kemampuan fisik meliputi kondisi kesehatan yang baik dan keterampilan jasmani yang mendukung.
Keduanya sangat penting untuk membentuk individu yang siap membela negara dan menghadapi tantangan yang ada. Analisis kontemporer terkait kasus terlepasnya Timor Timur dari Indonesia, setelah integrasi tahun 1976, wilayah ini mengalami pelanggaran hak asasi manusia dan konflik. Krisis ekonomi dan politik di Indonesia pada akhir 1990-an, bersama gerakan pro-kemerdekaan yang menguat, mendorong perubahan. Pada 1999, referendum yang diawasi PBB menunjukkan mayoritas memilih merdeka. Timor Timur ingin memisahkan diri karena beberapa alasan. Faktor sejarah penjajahan yang berkepanjangan oleh Portugal dan Indonesia memicu keinginan merdeka. Perbedaan budaya dan identitas membuat masyarakat Timor Timur merasa terasing. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama integrasi dengan Indonesia menambah ketidakpuasan. Dukungan internasional, termasuk dari PBB, memberikan semangat bagi gerakan kemerdekaan. Ketidakpuasan terhadap perjuangan kemerdekaan Timor Timur dimulai setelah Portugal menarik diri pada 1975, di mana wilayah ini diinvasi oleh Indonesia dan resmi diintegrasikan pada 1976. Selama pendudukan, banyak pelanggaran hak asasi manusia terjadi, memicu perlawanan dari kelompok seperti Fretilin dan pemimpin seperti Sanana Gusmao. Dukungan internasional, termasuk dari PBB, semakin menguatkan gerakan pro-kemerdekaan. Perjuangan kemerdekaan Timor Timur dimulai setelah Portugal menarik diri pada 1975, di mana wilayah ini diinvasi oleh Indonesia dan resmi diintegrasikan pada 1976. Selama pendudukan, banyak pelanggaran hak asasi manusia terjadi, memicu perlawanan dari kelompok seperti Fretilin dan pemimpin seperti Sanana Gusmao. Dukungan internasional, termasuk dari PBB, sikap ASN ke depan harus mencakup beberapa tindakan strategis untuk memperkuat hubungan dengan Timor Leste dan meningkatkan stabilitas di wilayah perbatasan. ASN perlu mengutamakan diplomasi dan dialog untuk menyelesaikan konflik. Pemahaman terhadap isu sosial ekonomi masyarakat setempat sangat penting agar kebijakan yang dirancang responsif. Mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas hidup. Memperkuat pendidikan dan kesadaran hukum. Sebagai penutup, mari kita teguhkan komitmen kita untuk bela negara dan wawasan kebangsaan. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Setiap langkah kecil yang kita ambil dalam menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa adalah kontribusi besar bagi masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian.